Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Agung Wibowo. Saya akan mempresentasikan mengenai teori inspirasi dan peluang bisnis yang terdapat dalam bab 5 buku Dasar-Dasar Kewirausahaan karya Insinyur Hendro pada tahun 2011. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih di mana sih kita bisa menemukan sumber inspirasi itu. Ada dua faktor. Faktor pertama itu faktor internal, itu bisa dari pengetahuan yang kita miliki sendiri atau dari pengalaman yang kita alami atau dari pengalaman orang lain dalam menyelesaikan masalah, dan dari intuisi. Lalu ada faktor eksternal, yaitu bisa masalah yang kita hadapi dan itu belum terpecahkan dan terus mengganggu kita. Bisa juga dari kesulitan yang kita hadapi sehari-hari, lalu bisa dari kebutuhan yang belum terpenuhi bagi dirinya, dari kita nih, atau dari orang lain, atau bahkan kebutuhan dari lingkungan. Dan yang terakhir, memang pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, syarat dan ide bisnis. Pertama tentu mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar, lalu memiliki keunggulan bersaing dalam sebuah kompetisi. Ketiga, tidak bersifat sementara, berarti ini jangka waktunya lama dan tidak musiman ya. Dan yang keempat eh, ada nilai uangnya dari ide bisnis kita, lalu memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solutif. Jadi ide bisnis kita itu menyelesaikan suatu masalah dengan kreatif dan inovatif. Nah, dari mana sih sebenarnya sumber peluang itu berasal? Sebenarnya pertama itu dari diri kita sendiri. Bisa dari hobi kita, bisa dari minat kita, dari latar belakang pendidikan kita. Itu bisa dari diri kita sendiri yang utama. Lalu bisa dari lingkungan. Tentu kita harus peka juga dengan keadaan lingkungan sekitar. Lalu bisa dari perubahan yang terjadi, misalnya dari perubahan gaya hidup, dari perubahan peraturan mungkin yang bisa menjadi sumber peluang ide bisnis. Lalu dari konsumen, misalnya itu dari kritik-kritikan konsumen terhadap suatu hal, terhadap suatu produk, atau bahkan apa sih yang diimpikan sebagai konsumen terhadap penyelesaian masalah ini gitu. Lalu dari gagasan orang lain. Nah, biasanya ini ketika kita diskusi, entah itu ikut seminar dan segala macam, biasanya kan muncul gagasan-gagasan dari orang lain. Lalu yang terakhir, informasi yang diperoleh. Ini bisa dari buku, dari internet, atau dari media sosial. Nah, ciri-ciri bisnis yang potensial. Pertama itu bisnisnya ini tentu memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, tidak hanya sebagai ambisi pribadi semata. Jadi kita harus tetap objektif dalam melihat suatu bisnis. Lalu tidak akan menghabiskan modal yang terlalu besar untuk investasinya. Keempat, tidak bersifat momentum atau musiman seperti yang tadi, dan bisa ditingkatkan dalam skala industri. Nah, gimana sih cara mengubah peluang menjadi peluang emas? Pertama itu kita bisa pakai metode ATMI, yaitu amati, tiru, modifikasi, lalu kita improvisasikan. Lalu make it better, buatlah produk kita itu lebih baik dan berbeda. Lalu make it one, nah kita harus bisa memaksimalkan peluang yang ada dan menjadi orang yang pertama yang memaksimalkan hal itu. Lalu make your product be a specialist, buatlah sesuatu kekhususan terhadap nanti ide bisnis kita. Yang terakhir itu cloner atau kita bisa meniru tapi kita harus hati-hati terhadap hak kekayaan intelektualnya. 4 tipe personality manusia. Ada controller, nah ini tentu biasanya orang yang ambisius ya, lalu orientasinya itu pada hasil dan melihat resiko itu biasanya bersifat spekulatif. Lalu ada fasilitator, biasanya orang itu bekerja karena adanya suatu pengakuan, biasanya itu dia suka mencari suatu pengaruh dan cenderung menghindari resiko. Lalu ada analitik, yaitu biasanya orangnya hati-hati, teliti, terus melihat resiko itu bersifat kalkulatif atau penuh dengan perhitungan. Yang terakhir ada advokator. Nah, biasanya ini orangnya pandai bergaul, easy going, biasanya ramah, simpatik, dan kalau melihat resiko itu bersifat konsultatif. Jadi dari 4 tipe personality manusia ini, kita harus tahu tipe kita itu yang seperti apa untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada dan sesuai dengan tipe personality kita sendiri. Lalu rasio kesuksesan bisnis. Jadi menurut penelitian di Amerika dalam buku The Origin of Entrepreneurship menyebutkan bahwa 43% itu dari pengalaman dan keahlian kita itu bisnisnya itu akan sukses.
Jadi ini rasio yang paling tinggi ya. Ketika kita ahli dan kita punya pengalaman, nah itu kemungkinan besar kita akan sukses itu menjadi lebih besar. Lalu 30% menekuni bisnis karena hobi, lalu 21% karena warisan keluarga, hibah dan lain-lain. 15% itu dari lingkungan atau usaha setelah kita mengamati. 11% menemukan peluang inspirasi yang belum terisi, dan terakhir 7% penemu, tenaga ahli atau desainer. Jadi ini merupakan rasio kesuksesan ketika kita memulai sesuatunya itu dari mana, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.